Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peruntungan asmara dan aspek yang lainnya ya untuk zodiak Aries di bulan Mei 2021. Dan sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini juga. Jadi begitu saya ada update video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasinya langsung melalui YouTube. Oke? Langsung aja yuk kita bahas ya. Bagaimana untuk peruntungan asmaranya dulu ya. Ini saya bagi jadi dua. Ada yang untuk single dulu ya. Habis itu baru yang sudah berpasangan, berkeluarga atau lagi berpacaran. Oke? Oke, sekarang bagi kalian yang masih single dulu asmaranya untuk zodiak Aries bagaimana? Di sini. Oke, saya langsung kocok kartunya. Bagi yang masih single ya. Oke. Jadi untuk kalian yang masih single, ini dari tadi saya nggak tahu kenapa pengen buka yang sini terus sih. Untuk zodiak Aries ya, bulan Mei. Kamu sebenarnya ada keinginan, harapan suatu hal. Ingin lebih mengenal dekat dengan dirinya dia. Hasrat kamu wajar sih kalau kamu pengen mengenal lebih dekat, soalnya kamu juga jarang atau hampir nggak ketemu orang yang seperti dia selama ini. Dan selain menarik, mereka memang menurut kamu adalah orang yang baik, atau kamu ngerasa kayak cocok atau orang yang tepat atau orang yang loyal, jadi kamu tertarik dengan orang tersebut. Jadi kayak ada hasrat ke arah situ. Untuk yang masih belum ini ya menikah, masih jomblo. Lalu selain itu kalian juga kayak terang-terangan sih menyampaikan kayak perasaan kalian, sebaiknya kayak gitu sih. Jadi kayak ya udah, aku pengen dekat sama dia, ya udah aku tunjukkan aja perasaanku bagaimana. Tapi di sini ada apa ya namanya, two of when. Two of when di sini bukan berarti untuk fokus ya yang saya lihat, tapi lebih ke arah perhatikan ucapan atau tindakan yang kamu ambil untuk mengenal lebih dekat dengan dia. Takutnya ambil tindakan malah jadi orangnya jadi apa sih namanya, takut atau bagaimana, lebih ke arah situ. Terus di sini beberapa di antara kalian sebenarnya pengen mengenal lebih dekat mereka, atau ya hubungannya lebih ke upgrade lah daripada sebelumnya. Cuman di sini masih ada hal yang membuat kamu takut. Ketakutan ini sebetulnya berasal dari trauma masa lalu atau berpikir di mana, atau lebih ke berpikir sih, lebih berpikir di mana aku nggak mau lagi kecewa seperti dulu, kurang lebih seperti itu ya. Nggak masalah, take your time untuk berpikir, itu juga keputusan kamu. Oke, kamu juga harus memaafkan dan menerima perasaan yang memang pernah ada seperti itu. Dan di sini yang penting kamu udah mulai, intinya temanya untuk kalian Aries yang masih single di bulan Mei ini, kamu sadar punya perasaan ke orang tersebut. Kamu tahu kadang masih ada rasa takut, tidak yakin, itu wajar setiap orang ya. Mengambil keputusan tidak mau gegabah. Di sini intinya yang aku lihat, kamu udah mengakui itu udah sebuah langkah yang bagus dan mau mencoba untuk mengenal lebih dekat terlebih dahulu, tidak mau buru-buru mengambil keputusan. Yuk langsung pacaran, yuk mau nggak langsung tunangan sama aku, atau nggak ejek-ejek langsung ngajak nikah kayak gitu. Oke, itu untuk bagi kalian yang masih
single. Oke. Lalu berikutnya bagi kalian yang sudah berkeluarga gimana? Sebentar ya. Bisa berkeluarga atau sudah berpasangan ya. Di sini yang pertama aku lihat hubungan kalian semakin mesra, semakin lebih bermakna hidup kamu, terus semakin kompak, terus kamu juga semakin paham satu sama lain. Di bulan Mei ini hubungan kamu intinya sama pasangan ini lebih erat banget. Selain hubungan lebih erat, banyak hal-hal baru yang sepertinya kamu tidak pernah terpikirkan, atau banyak hal-hal baru yang sedang ingin kamu pikirkan untuk ganti suasana dengan pasangan biar lebih intim, semakin akrab. Itu juga ya salah satunya yang saya lihat di sini. Dan nggak tahu kenapa saya pengennya ngambilnya sini mulu. Nah ini. Dan di sini banyak hal-hal yang kalian lakukan berdua, bareng-bareng, saling mengisi satu sama lain. Banyak kegiatan yang sebetulnya menurut kalian tuh ini yang bagus untuk dilaksanakan. Cuman di sini walaupun saya melihat banyak sekali waktu yang kamu habiskan bersama pasangan, tapi kalau misalnya kamu ngerasa kayak pengen me time, tidak masalah, lakukan me time. Karena di sini secinta-cintanya kamu dengan pasangan kamu atau suami kamu atau istri kamu, tetap di sini kayak ada kartu tuh pesannya lebih ke arah jangan lupa untuk mencintai diri kamu sendiri juga. Diri kamu juga butuh perhatian. Oke? Itu untuk asmaranya ya, bagi kalian yang sudah berpasangan. Kita langsung aja yuk ke aspek berikutnya, ini yang ke pekerjaan dulu ya. Oke, kalau untuk aspek pekerjaan bagi kalian yang belum memiliki pekerjaan dulu ya, atau belum punya usaha, ini gimana? Oke, saya bukain itu dulu satu persatu. Bagi kalian untuk yang belum punya pekerjaan, di sini aku tuh ngelihat kalian tuh lagi di posisi dimana ada beberapa hal yang kayak jujur aja sih, pengeluaran emang kayak banyak, keinginan, harapan banyak. Cuman problemnya ya situasi masih belum mendukung. Seperti ya membuat kamu kayak terpojok. Sebetulnya di sini bagi kalian yang untuk urusan pekerjaan belum punya pekerjaan, di bulan Mei untuk Aries belum kelihatan nih arah-arah dimana dapat tawaran atau diterima pekerjaan. Sepertinya saya memaklumi sih kenapa belum ada ya, karena bulan Mei kan itu lebaran ya. Biasanya itu setelah lebaran atau setelah bulan Mei, berarti apa, April, Mei, Juni ya, bulan Juni itu biasanya mulai banyak juga yang buka. Di sini artinya kayak karena di sini ada Ten of Sword dan King of Cup, tapi di sini Ten of Sword-nya dikasih tahu juga selelah-lelah kamu apapun dan bagaimanapun, kesal, nggak ada kayak misalnya pemasukan atau belum dapat bekerja, di sini setidaknya sebetulnya ada arah di mana kamu masih bisa bangkit, masih ada yang ngebantuin kamu kok, masih ada cara untuk keluar dari situasi tersebut. Cuman memang waktunya belum tepat sih bulan Mei. Dan di sini lebih ke arah yang penting kamu fokus aja dulu sekarang. Yang bisa kamu lakukan untuk cari-cari uang tambahan tuh bagaimana, misalnya ikut freelance atau ya kerja sampingan, cari uang sampingan kayak gitu, atau jualan makanan atau ya jualan apapun lah ya yang positif ya yang pastinya jualannya. Dan di sini lebih tenang aja sih, cuman ya kondisinya emang agak mendesak dan membuat kamu agak pusing, capek, lelah, walaupun harapan juga banyak.
Tapi tenang, ini nggak akan berlangsung lama kok ya. Lalu berikutnya, bagi kalian yang sudah bekerja ini bagaimana ya? Bagi kalian yang sudah bekerja di sini tuh untuk Aries semuanya sebetulnya ya tercukupi selama kamu sama tim kamu, sama teman kamu yang bekerja kantor sekarang, kayak ya udah bekerja secara profesional aja. Yang penting juga sama-sama punya tujuan untuk ya sama-sama sukses lah di sama biar perusahaan berkembang. Walaupun orangnya banyak membuat kamu kesal atau ya merasa nggak cocok, di sini lebih ke arah ya udah jalanin aja deh. Yang penting kamu sampaikan kepada dia kurangnya apa. Emang sih terdengarnya gampang, tapi pengaplikasiannya ya di dunia nyata kan kamu juga tetap perlu pertimbangan baik buruknya gimana, mana yang boleh diucapkan dan enggak ya. Jadi kayak ya udah pertahankan dulu, jangan keluar kalau kamu pengen keluar. Soalnya di sini kondisi yang kamu alami saat ini itu sebetulnya bisa bersifat hanya sementara saja. Eh, ce- Pokoknya kecemasan kamu di kantor atau kamu udah nggak betah atau apa, suruh tahan dulu di sini ya. Sebetulnya uang kamu ini masih bisa cukup kok buat kamu ya hingga beberapa bulan ke depan. Karena sebenarnya kalau kamu mau tekunin di sini masih bisa ada perkembangan lebih baik. Oke? Itu untuk pekerjaan. Berikutnya untuk keuangan bagaimana ya? Untuk zodiak Aries di bulan apa tadi? Mei. Untuk keuangan. Untuk keuangan sepertinya ya bulan Mei memang kelihatannya kamu lagi banyak pengeluaran ya. Dari baik dari harapan entah diri kamu atau dari lingkungan kamu, tuntutannya banyak ya. Di sini kamu juga jadi kayak boros banget, pusing, malah kayak jatuhnya kayak nombok. Cuman kamu nggak perlu khawatir sih, kok selama kamu benar-benar kayak ketat penggunaan uangnya dan lebih tegas. Ini kalau untuk buat lebaran ya udah buat lebaran aja ya. Kalau ini memang buat beli makanan ya udah beli makanan aja. Jangan tergoda oleh hal-hal yang buat kesenangan sementara, atau cuman ya kayak misalnya seneng beli kopi atau apa, itu mulai dikurang-kurangin ya. Sebenarnya bisa cukup ngepas banget sebetulnya kayak gitu. Oke, itu untuk keuangan ya. Lalu berikutnya untuk ke arah kesehatan ya, yang terakhir. Untuk arah kesehatan Aries di bulan Mei, kalau misalnya kamu sebelumnya kondisinya lagi nggak enak badan di bulan sebelumnya atau tidak ya, pokoknya ada sesuatu yang kamu bikin drop kamu ya maksudnya, itu kamu nggak perlu khawatir. Kamu nanti di bulan Mei lebih sehat kok. Terus hati-hati juga. Mungkin di sini eh nggak hati-hati sih, lebih ke arah gini. Ini kan kesehatan ya. Jadi bisa jadi karena di bulan-bulan sebelumnya kamu mengalami kayak gangguan kesehatan apapun itu segala bentuknya, dan di situ kamu jadi kayak lebih aware akan kesehatan kamu. Terus baik dari pola makan, olahraga, pola tidur, apapun itu. Dan dari keawarean kamu ini, kamu ada kecenderungan di mana ya nggak ragu untuk spend uang atau mengeluarkan uang agar apa ya namanya, kayak misalnya beli suplemen atau buat ke dokter atau perawatan lainnya lah, yang intinya bertujuan
untuk tubuh kamu biar lebih sehat, terus lebih misalnya kulit jadi lebih cerah atau tidak kusam. Soalnya di sini saya ngelihat ada arah nggak kusam juga, arah kalian ada yang memperhatikan di kulit juga. Jadi kayak apapun investasi yang bersifatnya positif untuk diri kamu, di sini arahnya ya kamu ngelarin untuk itu. Dan bisa juga di sini arahnya adalah kan kamu puasa. Di sini bisa ngehemat uang, dan di satu sisi kamu juga mendapatkan nilai positif dari puasa juga, ya. Kayak gitu. Itu untuk apa sih namanya? Semuanya ya. Lalu berikutnya di sini untuk saran buat kalian apa dari semesta sebelum saya tutup ya. Kebalik. Oke, tadi kan ada juga yang saya bilang nggak perlu takut, wajar ya. Kita namanya ada trauma masa lalu, ketakutan wajar. Tapi ya kita juga jangan sampai keterusan takut gitu. Tapi kita juga belajar untuk menerima apa yang ya udah terjadi, mau gimana. Mau kamu harus terima dan jangan denial, oke? Karena ini semuanya adalah merupakan apa yang terjadi di dalam diri kamu, itu sebenarnya itu semuanya pelajaran untuk kamu juga, untuk kamu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Oke, berikutnya saran terakhir, new career. Jadi kayak oke, new career di sini lebih ke arah gini. New career di sini lebih ke arah gini. Banyak hal di antara yang kamu atau kalian rasakan di bulan Mei ini lebih kayak sesuatu yang baru, atau lebih ke arah gini. Apa yang kamu rasakan selama bulan Mei itu, sesusah apapun, sesakit apapun itu, percayalah itu nggak akan terus-terusan terjadi. Itu hanya bersifat sementara, karena di siklus berikutnya atau di beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, percayalah bahwa kamu tuh sedang diarahkan untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Rezeki apapun itu bentuknya, ada juga yang rezeki pekerjaan. Tadi kan saya juga bilang Mei itu cuman sementara, tapi nanti setelah bulan Mei baru ya. Dan di sini juga kalau kamu mau melakukan apapun, jangan bertindak gegabah, tapi cobalah untuk ya research dulu. Maksudnya lebih kayak cari-cari tahu dulu ini harus bagaimana dan apa. Intinya jangan bertindak gegabah, semuanya harus dipahami mendalam dulu. Tapi ingat, jangan sampai overthinking ya, itu saran saya. Oke? Itu dari saya untuk kalian zodiak Aries di bulan Mei 2021. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian ya dan bermanfaat. Oke, kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you, bye bye.